Indonesia memiliki keanekaragaman makanan tradisional, dan harapannya ya dengan kita membeli produk tradisional berarti kita sedang menumbuh kembangkan produk itu. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Saya Ardi Sahami, owner dari Aromanis Haji Ardi. Saya ceritakan tentang produk ini. Ini adalah snack jadul yang mana pada zaman dulu Aromanis ini dijual di sekolah-sekolah. Hampir tidak ada snack yang lain kecuali Aromanis. Kemudian dalam perjalanannya Aromanis ini kemudian hilang di peredaran karena orang-orang yang menekuni pembuatan Aromanis ini sudah tua dan tidak meninggalkan generasinya. Baru pada tahun 80-an atau mungkin sekitar 90-an baru muncul lagi Aromanis ini. Saya menekuni Aromanis ini karena saya dulu basicnya adalah sales. Ada beberapa produk di antaranya adalah Aromanis. Nah, saya mengamati Aromanis ini produk yang bisa diterima di semua kalangan. Jadi dari anak-anak, kemudian remaja, dewasa, orang tua suka. Apalagi orang-orang tua, mereka kembali mengenang zaman dulu gitu. Nah, kelebihan dari produk ini adalah dia tidak menggunakan bahan pengawet, tidak menggunakan bahan pemanis buatan, sehingga sangat cocok untuk dimakan oleh anak-anak. Jangankan anak-anak, usia balita pun tidak ada masalah. Kemudian kelebihan dari produk ini adalah dibuat secara tradisional. Jadi membuatnya itu sangat-sangat tradisional dan menggunakan tenaga manusia, dan untuk bisa menguasai atau bisa membuat Aromanis secara profesional ini butuh waktu yang cukup panjang, paling tidak ya 1 bulan. Dari sisi pembuatannya sangat tradisional. Bahan bakunya adalah dibuat dari gula pasir, kemudian tepung terigu dan tepung tapioka, juga ada minyak goreng. Kami menekuninya sejak tahun 2011. Bermula dari awalnya kita punya karyawan ada 4 orang, kemudian berjalan dari waktu ke waktu, permintaan produk Aromanis ini cukup bagus. Bahkan di era COVID ini permintaannya masih stabil. Hanya saja penurunan itu karena jumlah konsumen yang sebagian besar adalah mahasiswa, mereka sudah pulang ke kampung, ya sisanya adalah yang ada di Jogja itu. Jadi seandainya mahasiswa tidak libur, produk ini pasti tetap bisa memproduksi seperti biasanya. Bisnis itu memang sebaiknya kita menekuni dari bawah ya. Nah, saya menekuni bisnis ini dari bawah, dan kemudian saya melakukan analisa ya dari beberapa produk yang waktu itu saya menjadi sales. Kurang lebih ada 6 item waktu itu. Nah, dari 6 item ini Aromanis ini adalah produk yang punya keunikan. Nah, keunikannya adalah dia adalah produk snack jadul yang rasanya itu hampir semua orang suka. Jadi bahkan produk ini sudah tidak hanya Indonesia ya, tetapi Asia. Kita beberapa kali mengikuti pameran di Jakarta seperti Cina, kemudian Filipina, Malaysia, mereka Singapura, mereka sangat suka dengan produk ini karena rasanya itu yang
seakan-akan tidak memberikan batas. Produk ini sangat disukai banyak orang. Lebih kepada anak-anak dan remaja, ya. Kalau yang lebih dominan, dewasa berada di atasnya itu. Kemudian orang tua, ya, yang usia lanjut karena faktor umur, mereka faktor umur mereka dengan sakit bawaan seperti diabetes umpamanya, maka mereka tidak boleh makan yang manis-manis. Tetapi secara grafik, permintaan pasar untuk produk ini lebih suka anak-anak, kemudian remaja, dan kemudian dewasa. Ya, kami menjadikan toko retail kita itu menjadi mitra kita di dalam mempromosikan produk. Jadi pihak toko yang menjadi tempat retail dari produk ini, kami meyakinkan mereka bahwa ini adalah produk yang baik, ya, karena tanpa pengawet dan tanpa pemanis buatan. Kemudian kita memberikan sampel untuk mereka cicip, sehingga pengunjung atau pembeli yang datang atau pelanggan mereka itu nanti oleh pemilik toko itu sekaligus dia menjadi marketer di sana. Dia akan menawarkan gitu. Di samping itu juga kita memberikan beberapa sampel, ya, untuk nanti dijadikan sampel untuk pelanggan mereka. Nah, dari situ kemudian yang penting kan bagaimana Aromanis ini orang nyicip dulu. Nah, kalau sudah nyicip pasti dengan rasa yang cocok, pasti dia akan ketagihan gitu. Jadi tidak ada ceritanya orang beli tanpa mencicip dulu, maka kita harus memberikan tester gitu. Kalau disertifikasi belum, ya, tetapi harapan ke sana ada. Kita akan membuat produk dengan berbagai rasa. Jadi ini berdasarkan analisis kita bahwa seandainya kita membuat produk ini dengan beberapa rasa, ya, ini menjawab keinginan anak-anak muda, ya, anak-anak milenial, entah itu dengan rasa buah, barangkali seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kita sudah punya konsep itu. Tetapi untuk sementara ini kita lebih kepada rasa masih satu, ya, rasa asli atau rasa originalnya. Tetapi yang membedakan adalah kita melihat segmen pasar, di mana kalau untuk oleh-oleh kita membuat kemasan khusus gitu. Tapi kalau untuk toko gitu, ya, kalau untuk toko-toko kecil, kita membuat kemasan yang kecil sesuai dengan daya beli masyarakat gitu. Kita sudah melakukan semuanya, jadi lewat online, ya, kemudian yang sistem direct selling, jadi dari kota ke kota. Jadi kita punya tenaga pemasaran di dalam kota, kemudian yang luar kota itu sistem direct selling. Jadi mereka menitipkan barang-barang itu, ya, dari kota ke kota, sehingga produk kita alhamdulillah sudah menyebar walaupun tidak merata di setiap kota. Minimal itu di jalan-jalan utama itu, ya, produk kita sudah ada. Sampai hari ini kita sudah bisa memasarkan produk ini sampai ke Bali. Terus kalau ke baratnya itu sampai ke Cianjur gitu. Kalau kompetitor ada, dan kita tetap memiliki karakteristik produk. Jadi karakteristik produk kita itu dilihat dari bahan bakunya. Jadi kualitas bahan baku. Jadi kalau kualitas bahan baku kita adalah kualitas bahan baku yang premium. Kita tidak perlu sebut mereknya apa, tetapi yang premium, sehingga produk kita harganya itu jika dibandingkan dengan kompetitor kita memang menyesuaikan. Jadi harga kita, ya, boleh dikatakan di atasnya mereka, tetapi tawaran kita adalah tawaran produk yang rasanya itu punya rasa khusus, ya. Kemudian dari sisi untuk menjadi kompetitor itu adalah sebagai teman kita di dalam kita membuat suatu konsep
Karena kalau tanpa kompetitor kita akan menjadi jalannya stagnan. Nah, berangkat dari kompetitor itulah kemudian kami sedang merumuskan produk yang akan kita launching di akhir tahun ini atau di awal tahun depan. Ada produk dengan berbagai varian rasa. Ya, harapan saya kita sebagai warga negara yang mencintai negerinya sendiri, ya cintailah produk dalam negeri, cintailah produk UMKM, cintailah produk yang dibuat oleh sesama kita, kemudian jadikanlah produk yang seperti ini, produk tradisional, menjadi produk unggulan dalam keseharian kita, karena produk tradisional ini adalah produk sebagai warisan dari leluhur kita, jadi bahkan menjadi identitas kita sebagai warga negara, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman makanan tradisional, dan harapannya ya dengan kita membeli produk tradisional berarti kita sedang menumbuh kembangkan produk itu. Jangan sampai kejadian tahun 70-an, 80-an produk ini hilang di peredaran gitu. Kalau bisa ya pemerintah dalam hal ini ya ikut menjadi memberikan stimulan kepada pengusaha-pengusaha yang lebih kepada spesifik makanan tradisional supaya ini dikembangkan, bahkan menjadi makanan di dalam rapat gitu.